Shalom. Puji Tuhan. Sungguh dahsyat pada hari ini, Bapak Ibu. Mungkin di tempat ini ada kali yang terakhir kita akan mendengarkan firman atau kita akan beribadah, karena sebentar kita akan memasuki pada bulan Desember. Akan ada ibadah gabungan, bahkan kita akan bersatu di dalam persekutuan Ebenezer Ministry of God. Nah, saya percaya bahwa sudah waktunya Tuhan untuk membangun tubuh Kristus. Membangun tubuh Kristus dalam arti Tuhan akan mempersatukan gereja, dari gereja A sampai gereja Z. Yang dipersatukan bukan mereknya, tetapi dipersatukan adalah pribadi-pribadi kita. Saudara mau bersatu? Saudara mau bersatu? Kesatuan ini akan membawa hidup kita untuk disempurnakan Tuhan dan menjadi pengantin Kristus. Haleluya. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu kekasih dalam Yesus Kristus. Saya tidak berpanjang lebar berbicara. Saya ingin untuk menyampaikan sesuatu apa yang Tuhan inginkan kita sebagai orang percaya untuk lakukan di hari-hari ini. Orang akan berpikir, kenapa dunia begini? Dan kenapa banyak orang yang jatuh? Nah, ini semua terletak di area hati kita. Amin. Makanya firman Allah yang saya akan sampaikan adalah ayat yang sudah biasa disebut-sebut, biasa dibicarakan. Dengan tidak keberatan saya ajak kita bangkit berdiri. Kita akan menghormati satu ayat firman Tuhan yang terambil dalam Amsal pasal yang keempat, ayat yang ke-23. Di hari-hari ini yang sedang berakhir ini kita diingatkan oleh firman Tuhan. Oke, yang sudah dapat kita akan baca bersama-sama dan ada layar monitor. Oke, 2, 3. Satu kali lagi, 2, 3. Haleluya. Silakan duduk. Dan saya coba angkat sebuah judul. Dia bilang begini, hati-hati dengan hati kita. Haleluya. Siapa ada hati di sini? Angkat tangan. Oh, semua ada hati. Haleluya. Setiap keluarga kalau datang berkunjung, ketika pulang, yang tuan rumah atau teman-temannya sering katakan dalam perjalanan harus apa? Hati-hati. Kenapa enggak bilang jantung-jantung, pikir-pikir? Kok selalu dibilang hati-hati? Atau lihat-lihat pakai mata karena mau pulang berjalan, tapi selalu dibilang hati-hati. Nah, kekasih di dalam Yesus Kristus, di dalam Alkitab kita bisa menemukan kata hati tertulis hampir 300 kali. Wow. Kita sedang membaca firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu. Kalaupun saya secara tidak langsung, karena saking rindu dengan Tuhan, baca terus kelewatan. Tapi kalau lapor sesuai aturan. Haleluya. Kalau mau tanya Pak Rudi sudah baca sampai di mana? Oh, tinggal sedikit lagi habis perjanjian baru. Iya, saking rindu terus merenungkan. Karena di samping baca,
Saya terus pikir, duka main Tuhan. Sekalipun ini umat sudah memberontak, sudah cuek, sudah menyembah berhala, tapi Tuhan tetap, hati Tuhan tetap. Itu hal yang luar biasa. Coba mama dan papa terhadap anak-anak. Sekalipun anak-anak sudah berontak, anak-anak sudah punya pekerjaan, sudah dapat duit, enggak mau kasih sama mama papa. Mama papa sudah kosong dompet, sudah susah cari makan, tapi anak-anak cuek. Kira-kira mau berontak kepada mereka? Mau marah-marah kepada mereka? Coba kita miliki hati Bapa. Jika kita memiliki hati Bapa yang ada di surga melekat di hati kita, betapa luar biasa. Anak-anak dengan sukacitanya mereka akan bisa buat sukacita orang tua sampai menghilangkan keriput yang ada di dahi. Itu hal yang luar biasa yang harus kita miliki. Makanya di sini Alkitab terus mengajak kita, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Terpancar kehidupan. Orang kalau dia rasa kesel kepada orang lain, kan terlihat. Suami istri gampang sekali melihat. Iya, kalau papa senang dengan mama, wah, lihat wajah papa itu berseri-seri, ketawa, tidak ada sebab dia tertawa. Apalagi mama, kalau mama, papa sudah bayangin merah-merah, mama tidak suruh loncat, dia loncat, saking senang. Itu kelihatan, hati. Luar biasa. Jadi hati ini kalau dia kurang, dia lemah, biar ada duit, mau dibayangin, malah papa dapat hadiah, marah-marah terus. Tapi kalau mama dan papa, anak-anak dalam satu rumah tangga, hatinya kuat, genaplah firman Tuhan dalam Mazmur 133 ayat 1 hingga ayat 3. Sehingga ayat 3 Tuhan bilang, kesanalah aku akan perintahkan berkat. Saudara mau diberkati? Cuma sedikit bicara. Saudara mau diberkati? Amin. Makanya gereja selalu mengingatkan kita, sebagai seorang hamba Allah, baik gembala maupun saya sebagai wakil, punya tanggung jawab yang begitu berat untuk jemaat. Di sini kita lihat bahwa hati adalah merupakan pusat kendali hidup kita. Amin. Hati ini ada merupakan pusat kendali hidup kita. Kenapa pusat kendali hidup kita? Karena semua bermuara dari hati. Muncul jahat dari hati, muncul baik dari hati. Amin. Saudara mau jadi orang yang baik? Mari kita membetulkan bersama-sama hati kita. Amin. Anak-anak Tuhan, orang percaya, orang-orang yang bergereja, orang-orang yang selalu berdoa, orang-orang yang selalu membacakan firman Allah, biar benar-benar lewat apa yang kita kerjakan bagi Tuhan, itu akan membentuk hati kita. Amin. Akan membentuk hati. Saya tidak bisa mengetahui hati Bapak Ibu. Saya tidak bisa mengetahui. Saudara bisa sembunyi kepada gembala, kepada wakil gembala, kepada teman-teman seiman, sehingga tidak orang tahu apa yang kita perlakukan. Tetapi Tuhan tahu. Amin. Kita lihat satu firman Allah di dalam Yeremia pasal 17. Yeremia 17 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Oke, kita buka.
Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-9 kita baca di sini. Oke, kita boleh baca sama-sama. 2, 3. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Ayat 10. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah lakunya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Jadi kekasih dalam Yesus Kristus, betapa liciknya hati kita ini. Tetapi jika hati ini selalu dikontrol oleh kebenaran firman, selalu dikontrol oleh persekutuan kita dengan Roh Kudus, maka hati kita ini akan menjadi hati yang murni. Amin. Satu kerinduan, baik dari keluarga, rumah tangga, maupun kelompok, satu organisasi, bahkan dari begitu banyak orang-orang percaya, menginginkan supaya hati kita selalu dibaharui oleh Tuhan. Kekasih dalam Yesus Kristus, kenapa kok kita selalu berbicara tentang hati? Makanya sekali lagi saya ingatkan, hati-hati dengan hati kita. Coba saudara katakan, hati-hati dengan hati kita. 2, 3. Saya nyaring sedikit. Haleluya. Coba saling tatap satu dengan yang lain. Katakan, tatap hari ini di hadapan Tuhan, di hadapan sesama, baik saya, Ibu Gembala, bahkan seluruh jemaat berkata, hati-hati dengan hati kita. Surga dengar. Kalau kita jatuh, malaikat bilang, kok ngapain lupa? Iya kan? Minta tolong, Tuhan tolong. Tuhan kirim malaikat. Malaikat datang, dia tanya, ngapain? Oh, dia bilang, kenapa lupa? Padahal di gereja kita sudah semangat berkata, hati-hati dengan hati kita. Kita perhatikan di hari-hari ini, di mana kuasa iblis dan kuasa kegelapan, kita tidak akan terpengaruh kalau kita terus menjaga hati. Tetapi kita akan terpengaruh jikalau kita tidak menjaga hati kita dengan baik-baik. Oleh karena tidak menjaga hati, sehingga manusia jatuh dalam dosa. Iblis dengan sistemnya dunia gampang mempengaruhi kehidupan orang percaya. Apalagi anak-anak muda hari-hari ini, jikalau tidak kokoh hatinya, iring Tuhan, bisa kabur. Iman bisa luntur. Iman bisa tawar. Iman bisa dingin. Tetapi jika kokoh imannya, maka apapun badai akan datang. Malah kita berdoa, bahkan kita sering menyanyi, walaupun kita di tengah badai, kita tetap kokoh iman. Amin. Ini yang Tuhan ingatkan hari-hari terakhir ini, bahwa sistem duniawi yang akan mempengaruhi kita. Apa itu sistem duniawi? Mungkin kita sudah dengar khotbah kemarin. Itu dia katakan dalam Yohanes 1 Yohanes pasal yang kedua. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 15-16. 1 Yohanes pasal 2 ayat 15. Coba kita baca di sini. Dalam hitungan 3, 2, 3. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada dalam. Jika orang mengasihi dunia,
maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu terus. Sebab semua yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Nah, hati-hati sistem dunia. Iblis angkat dan iblis paparkan bagi kita. Sistem dunia ini adalah jembatan iblis untuk menjatuhkan gereja Tuhan hari-hari terakhir. Gereja sedang menuju kepada pemulihan Tuhan. Gereja sedang menuju kepada sempurna, sama dengan Kristus yang sempurna adanya. Tetapi iblis juga tidak pernah diam bagi gereja. Dia tahu bahwa orang-orang percaya semuanya akan dibawa Allah kepada hidup yang kekal. Maka dengan itu dia mulai menyusun sebuah rancangan untuk menjatuhkan gereja Tuhan. Dia pakai sistem dunia. Dia pakai sistem dunia. Pertama, keinginan tubuh. Kedua, keinginan mata. Ketiga, hidup dengan keangkuhan. Hati-hati yang paling terakhir. Bapak Ibu, kalau lihat teman-teman sudah beda bicara, jalan sudah beda, tegur dia. So termakan dengan pengaruh iblis. Doaku, kalau dengan saya, atau bicara, ini tidak penyakit TBC mulai angkat, karena mau tuju hebat. Awas, hati-hati. Tuhan mau melihat orang yang rendah hati, bukan orang yang angkuh. Sebab itu di sini kita pelajari apa yang membuat manusia yang diciptakan oleh Allah jatuh dalam dosa. Ini 3 sistem yang iblis pakai untuk mempengaruhi manusia. Kita coba teliti terus. Di dalam Kejadian pasal 3 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Di sini kita dapati bahwa iblis mempengaruhi manusia dengan 3 sistem duniawi ini. Pertama, dia katakan dalam ayat yang ke-6, dia bilang, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan. Ini pertama, keinginan mata. Bapak Ibu, apa Tuhan suruh kita jalan tutup mata? Enggak kan? Coba Ibu Elvi berjalan tutup mata, Bu. Pakai motor, lari kencang, tutup mata. Kenapa? Kenapa, Bu? Kecelaka. Saya tutup mata. Oh, Tuhan suruh tutup mata. Wah, bodoh. Ada. Iya. Kalau kita celaka itu bukan salah Tuhan, salah kita. Buka matamu lebar-lebar dan lihatlah apa yang ada di depan, ada di samping kiri kanan, apa yang ada di muka dan di belakang. Lihat semua. Tapi perhatikan, jangan Anda sampai tergiur dengan tipu muslihat daripada iblis untuk mempengaruhi, untuk menjatuhkan hidup imanmu. Makanya di sini ketika perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Sedap kelihatannya. Coba saudara jalan di mall. Wah. Kalau tahu-taunya papa banyak duit, oke, Pak, kita jalan, Pak. Sambil jalan kita singgah makan, Pak. Sudah kenyang, tapi karena lihat itu masih ada pempek yang sedap, masih ada batagor dan sebagainya. Masih enak kok, sampai polote perutnya. Karena keinginan. Jadi di sini kita lihat pertama keinginan mata.
Baru kedua dia di sini dia lihat lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Ini ada berbicara tentang keinginan tubuh. Tuhan suruh jangan makan. Betul, Tuhan suruh jangan makan. Iya kan? Tapi karena kita mau hidup suci, wah hari-hari ini puasa terus, tak usah makan. Ada pendeta-pendeta lain, dia mulai bilang, bro, kalau kurang sehat, pakai hikmat kalau mau berpuasa. Kalau itu badan lemas, jangan coba-coba. Enggak makan lebih lemas. Tapi kadangkala kita coba lawan. Tetapi pada akhirnya kita nikmati khasiat doa puasa. Wah. Jadi di sini mereka makan, itu ada berbicara tentang keinginan tubuh. Saya ingin tanya kepada Bapak Ibu yang sudah membaca firman Tuhan. Siapa yang jatuh oleh karena makan? Dia serahkan semua kemuliaan Tuhan yang Tuhan beri kepada dia. Dia sudah diperhaluskan ini. Siapa kira-kira orangnya? Ya, Esau. Kalau hari-hari ini, ya kita jangan dekat-dekat orang Manado. Orang Manado kalau bikin prenebon tergiur. Kalau enggak makan, ngiler. Iya, makanya kadang-kadang ya saya ukur-ukur, tapi malamnya saya bilang mau coba dulu ini. Luar biasa. Biasanya kalau makan 2-3 panggal, kaki mulai tarik, tapi kali-kali ini sudah ada penangkal. Jadi saya bilang kalau mau makan banyak, saya jaga juga. Kadang kalau sudah terlalu kenyang, susah tidur. Makanya atur dimakan. Baru yang ketiga, apa yang dikatakan firman Allah. Maka bukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawan. Jadi Tuhan sudah bilang bahwa kalau kamu makan buah ini, kamu akan mati. Tetapi iblis dia putar. Dia bilang kalau kamu makan, kamu akan sama seperti Allah. Kamu akan tahu mana baik, mana jahat. Nah di sini iblis ingin jadi sama dengan, supaya manusia jadi sama dengan Allah, tahu baik. Itu ada berbicara tentang keangkuhan hidup. Kalau dia mulai tahu, wah ada orang seringkali jadi hakim karena dia tahu sebetulnya bukan hak dia untuk tegur, untuk nasihati dan sebagainya, tapi dia coba berdiri sebagai hakim. Dan ada begitu juga banyak, kadang podium ini dijadikan hakim, seringkali menghakimi jemaat. Benar, firman Tuhan lewat firman ini akan membawa kita supaya kita sehat. Makanya dia bilang tegurlah dan nasihatlah, tetapi dengan pengajaran. Nah ini, jadi di sini kita lihat bahwa sistem dunia inilah yang dipakai iblis untuk menjatuhkan manusia pertama. Dan sistem ini juga akan dipakai iblis untuk coba Yesus jatuh atau tidak.
Kita lihat di Matius pasal 4. Pertama, iblis bilang, dia lihat Yesus sudah 40 hari enggak makan. Lapar enggak? Lapar. Lapar. Dia bilang apa kepada Tuhan Yesus? Jika batu-batu ini kau boleh jerma menjadi roti. Wah, dia coba dari keinginan tubuh, lapar. Tapi apa jawab Yesus? Bahwa manusia bukan karena roti, bukan karena makanan, tetapi sabda firman Tuhan. Amin. Jadi di sini bagian pertama disodorkan iblis, yaitu keinginan tubuh. Yesus menang. Iblis tidak dapat mempengaruhi. Akhirnya iblis membawa Yesus ke hubungan. Baru dia mau coba Tuhan Yesus. Dia bilang, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Jadi iblis mau bikin Tuhan Yesus seperti Superman. Tapi Yesus tahu diri. Men, dia tahu diri. Sehingga apa? Dia bilang, jangan engkau mencobai Allahmu. Baru yang ketiga, iblis membawa Yesus ke atas bukit yang tinggi dan dia berkata, hei Tuhan Yesus, lihatlah sekeliling. Jika engkau melihat dan engkau sembah aku, maka ini adalah milikmu. Apa Tuhan lakukan? Dia tidak lakukan. Dia tidak mau menjadi orang yang terbuai dengan keinginan tubuh, terbuai dengan keinginan mata, menjadi orang yang sombong. Yesus mengerti karena Yesus adalah firman. Yesus adalah firman menjelma menjadi manusia. Dia menang dari segala godaan-godaan dan dia beritakan kepada semua umat-umatnya, kepada seluruh umat manusia yang ada di kolong langit ini, supaya ikutlah teladan Yesus. Karena apapun godaan iblis, dia tidak jatuh. Makanya mari kalau kita menjadi pengikut Kristus, kita bukan agama, tetapi kita adalah pengikut Kristus. Ketika kita berkata bahwa saya adalah pengikut Kristus, ikutlah teladan. Supaya kita tidak tergoda dengan makanan, tidak tergoda dengan berbagai keinginan. Tapi kalau mata melihat, hati tergoncang, gempar dunia. Kayak sekali lagi, orang kalau marah, marahlah dari dalam hati, ya. Marah dari dalam hati. Jangan marah dengan akal. Kalau marah dengan akal, emosi akan muncul. Semua terbang. Piring terbang. Rasanya istri dan anakmu terbang. Iya ya kan? Ini. Makanya marilah ayat-ayat terakhir saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu. Supaya kita sebagai jemaat, gembala, wakil gembala yang ada di Geraha Kurnia, sampai tahun depan, sampai Tuhan datang, kita tetap jaga hati. Mungkin kita akan masuk pada Desember, kalau kita tidak jaga hati. Anak-anak mulai gaya burung, kasih makan ayam anak-anaknya. Dia cambil di mana, dia bawa. Nah di rumah bukan begitu, tapi anak-anak nanti teriak, Pak sepatu baru Pak, Pak baju baru Pak, Mak bikin apa Mak di hari? Aduh Mak, ada teman-teman datang Mak, kok cuma ikan tongkol Mak? Aduh. Tanya sama Yernya, ada apa? Nehemia, ada apa di rumah? Mau Mama cuma bikin nasi kuning. Mau ikut enggak? Makan nasi kuning.
Sambalnya kasih banyak-banyak supaya lumayan. Makanya jaga tuh hati, jangan wah cuman sayur dong pepaya. Waduh mah pahit. Wah mulai ada kaki. Wah ada tamu datang mak, teman-teman mak. Wah mama mau cari di mana? Kamu ndak kasih duit? Sudah waktunya. Makanya sabar apa ada. Amin. Apa ada. Sehingga itu keriput yang ada di mama dan papa hilang, kelihatan. Wah, kalau boleh pakai apa? Wadah. Supaya jadi semakin lebih cantik, semakin lebih ganteng. Kasihan, mari anak-anak muda tolong dengan penuh belas kasihan dari mimbar menyampaikan, hiburkanlah orang tua, biar itu keriput terhapus karena ada sukacita. Jangan di hari nanti, waduh repot, ini satu minta ini, satu minta itu, nggak ada yang terjawab, semua lari dari rumah, nggak tahu tinggal di mana. Ya hati-hati, jaga hati, amin, jaga hati. Ada yang mungkin jauh dari orang tua karena merantau, mari jaga hati. Jangan terlalu berupaya supaya dapat apa-apa, akhirnya harinya sakit. Tapi saya mau katakan di dalam Yosua pasal yang pertama, ada 3 kali Tuhan bicara kepada Yosua. Coba kita lihat dari ayat 6 dan ayat 7. Sudah itu loncat ayat 9. Yosua pasal 1 ayat 6. Oke, kita baca sama-sama. 2, 3. Sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ayat 7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambamu Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat 9. Ayat 9. Bukankah telah aku perintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Di 3 kali. Dan saya percaya Allah berbicara dari mimbar ini kepada jemaat di ujung tahun 2024, memasuki tahun yang baru. Dia bilang, kuatkanlah hatimu, teguhkanlah hatimu. Ben, itu Tuhan pesankan kepada Yosua akhir zaman, baik yang tua maupun yang muda. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kenapa Tuhan berbicara mengenai hati? Karena dari hati ini akan terpancar semua. Hati yang boros ada di sini. Hati yang iri ada di sini. Jadi mari kita sebagai anak-anak Tuhan, untuk kita tidak akan melihat malapetaka yang akan terjadi di depan. Mari mulai hari ini kita mulai berkata pada diri kita, hei diri, jagalah hatimu. Kalau mungkin dia adalah anjing helder atau anjing apa, boleh kita ikat supaya dia nak bisa gigit orang. Betul tidak? Tapi ini hati. Hati ada dalam seluruh kehidupan kita. Dan hati ada bersama-sama dengan mata. Hati ada bersama-sama dengan telinga. Hati ada bersama-sama dengan mulut.
Jika hati tidak terkontrol, maka hancurlah panggilan Tuhan dalam hidup kita. Sekali lagi, hati-hati dengan hati kita. Haleluya. Sekali lagi saya mau katakan, saudara, ayat 9 kita baca sama-sama dengan nyaring di akhir perenungan kita pagi ini. Oke, ayat 9, 2, 3. Bukankah amin. Saudara yakin Tuhan menyertai kau? Yakin? Haleluya. Jadi dia bilang, jangan kecut dan tawar hati. Itu arti tawar hati, itu putus asa. Waduh, putus asa. Lalu kita pe mamaku ini, orang Manado ini. Karena dia pe mama belum dapat duit, dia minta terus. Akhirnya putus asa. Lebih baik kita tinggal jadi den tapi oma atau tapi tamang di sana daripada tinggal di mama serumah. Mama pelit. Dia mulai teriak, mama pelit. Dia bilang, mak, lama tinggal mak, pakai jo sama itu mak. Mama jo makan sama itu. Kita mau pajau. Di sini ndak ada tuh. Tapi sini semakin mendekat. Kalaupun di rumah ada sampai 6, ya tambah cucu 3 jadi 9. Papa mama 10 11 bakurung jo di dalam rumah. Belum tuh menantu sudah 12 13. Kau makan sama-sama dengan penuh sukacita. Makan daging, yang penting beli, jangan babon. Haleluya. Jangan makan prenebon karena ada bon di warung. Hancurlah warung karena babon. Ya. Jadi inilah yang Tuhan ingatkan kepada kita semua, supaya di hari-hari ke depan ini, di tahun yang berjalan ini, kita tidak rasakan apa yang sedang terjadi di belahan bumi ini. Tetapi satu hal, kita mulai lihat geraknya iblis untuk mempengaruhi orang-orang percaya. Sekalipun di belahan barat ada banyak orang menerima Yesus, tetapi di tempatnya Allah mau berkarya untuk membawa orang-orang percaya disempurnakan, yaitu di daerah kita, di negara kita. Jangan sampai ada yang gugur iman. Men, Tuhan telah mempercayakan kita, Tuhan telah mempersiapkan kita. Saudara siap masuk pada pekerjaan yang besar? Kita akan lihat Tuhan akan datang, tetapi kita siap juga semua. Nah, puji Tuhan, Tuhan memberkati firman-Nya. Kiranya dengan firman ini kita dikuatkan, dimampukan oleh Tuhan. Saya ajak WL Singers, pemain musik. Haleluya, haleluya.